Kau bukan sekadar guru, kau bentuk jalanku dengan sabar dan ilmu. Kau bimbing masa depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini ya, di SMK Nur Taqwa Podcast. Nah, saya di sini kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Bapak Mustain Romli selaku Waka Kesiswaan. Apa kabar Pak Mustain? Alhamdulillah, kabar baik Pak Irwan. Ya, di SMK Nur Taqwa ini yang saya lihat Pak Mustain ya, ketika Anda menjabat sebagai Waka Kesiswaan, banyak sekali perubahan dan perkembangan ya. Otomatis ketertiban anak-anak, kedisiplinan anak-anak ini mulai tambah meningkat Pak Mustain. Itu apa resepnya Pak Mustain? Intinya bukan karena saya Pak Irwan, tapi karena bersama Ya. Jadi tidak mungkin dengan 1000 siswa itu saya bekerja sendiri, tapi semua itu harus ada kerjasama dan sistem yang kita buat. Jadi kalau sistemnya jalan, kita semua menjalankan sistem, insya Allah dari 1000 siswa itu akan mengikuti aturan yang telah kita buat secara bersama. Gitu Pak Irwan. Intinya kebersamaan. Terus saya lihat Pak Tain ya, itu tadi Pak Tain selama melaksanakan kegiatan-kegiatan selaku kesiswaan, kaderisasi itu sangat penting sekali ya, terutama dalam membentuk teman-teman yang sekiranya itu aktif Ya. dalam siswa itu ya, regenerasi. Betul. Itu juga bagus Pak Tain. Nah Pak Tain sendiri di sini ya, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi mulai dari pagi menertibkan siswa, kemudian ya sampai kemudian sholat, terus pulang, itu kendala-kendala yang dihadapi apa Pak Tain? Kalau kendala itu pasti ada Pak, karena setiap individu dari kita kan pasti ada keteledorannya. Nah, tadi saya bilang kalau semuanya ngikuti sistem pasti akan jalan baik sistem tersebut. Tapi kalau 1-2 orang itu pasti ada lah Pak. Makanya apa yang jenengan sampaikan tadi, saya berusaha untuk mengkader teman-teman. Kan tidak mungkin saya selamanya di kesiswaan Pak Irwan. Ya. Bisa jadi habis ini jadi guru biasa. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita kerjasama, semuanya bisa memahami sistem yang telah kita buat, dan ketika nanti selesai masa jabatan saya di kesiswaan, nanti ada teman-teman yang sudah dikader itu bisa jadi di kesiswaan. Jadi sudah tahu langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya sudah. Jadi tidak berhenti kemudian ganti sistem lagi, itu kan juga kurang baik. Organisasinya tidak jalan berarti. Ya. Jadi mulai pagi itu Pak Tain itu sudah mengawal anak-anak. Iya, maka perlu keterlibatan teman-teman guru. Ya. Termasuk di sini ada tim kesiswaan, tim kedisiplinan yang terdiri dari beberapa guru yang ada di Sambut Ceria. Di situ ada Pak Bapen, ada ibu-ibu juga, ada kepala sekolah juga ikut di sana. Terus di sini juga ada Pak Irwan sendiri kan, ya, waktu membariskan, ada Pak Gali, ada Pak Yasin, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan. Kalau saya sendiri kan tidak mungkin Pak Irwan, belum di tempat parkir misalnya, gitu kan. Kalau semuanya terlibat, ibarat di organisasi itu kan, namanya organisasi itu kan ibarat tubuh kan. Kalau kepalanya saja yang hidup, ya kan, anggota tubuhnya tidak jalan berarti kan stroke kan gitu kan. Kira-kira. Di tangan harus jalan. Ya ada yang bagian mulut yang berbicara, ada yang bagian mendengarkan, melihat dan seterusnya. Kira-kira seperti itu lah. Pengandaiannya seperti itu. Terus Pak Tain ya, membawai ekstra kurikuler yang ada di SMK ini Pak Tain ya. Gitu. Nah, itu apa saja ekstra-ekstra yang diampu dalam naungan kesiswaan itu? Ya, kalau ekstra sebenarnya banyak memang. Jadi kalau yang istrinya ekstra wajib itu kan ada pramuka, kalau di sekolah kita ya, ada pramuka, ada PMR,
ada juga apa namanya itu di OSIS anak-anak latihan organisasi di situ. Selain itu juga ada ekstra-ekstra yang kita tampung. Karena ada drum band, ada pencaksilat sesuai dengan bakat dan minat siswa. Malah itu ada yang mau ikut boxing juga, Pak. Ada juga ya. Ada. Kita fasilitasi lah. Kita berusaha komunikasi dengan kepala sekolah dan yayasan. Intinya kan komunikasi ini, kalau komunikasinya bagus, insya Allah semuanya akan jalan. Jadi ada kaitannya dengan PBDB mungkin untuk adik-adik. Ya, jangan betul. ragu ya. Jangan ragu untuk anak-anakku yang masih SMP di MTS yang kelas 9, mari bergabung bersama Nurul Taqwa. Apapun bakat kamu, kita akan hargai di sini dan semuanya akan ada tempat lah, Pak Irwan. Nah, itu misalnya hanya 1-2 anak, Pak, saya bisa catur, apalagi pernah ikut dan pernah juara. Anak-anak itu kadang kalau minat dan bakatnya itu terakomodasi di sekolah kita kan pasti mereka lebih bangga. Karena direalisasikan. ya, kita tidak hanya mengutamakan akademik kan, Pak. Jadi non akademik pun kita ini apresiasi ya. Gitu. Jadi untuk adik-adik mari Calon bergabung, siswa Nurul Taqwa. jangan ragu bergabung di SMK Nurul Taqwa. Ya. Nah, karena Pak Tain sendiri selaku wakil beasiswa, saya melihat bagaimana kinerjanya di SMK Nurul Taqwa ini mulai pagi ya menertibkan, mengkaderisasi, terus membawahi masalah ekstrakurikuler, menampung anak-anak itu tadi. Ya, saya kira menampung bakat bagus. dan minat anak-anak. Nah, yang terakhir mungkin Pak Tain ya. Siap, Pak Irwan. Yang akan disambung mungkin lain waktu. Silakan mungkin ada titik atau kata-kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa ya, untuk kedepannya supaya lebih baik ya, kedepannya jangan ragu sekolah di SMK Nurul Taqwa itu apa Pak? Ya. Silakan. Intinya anak-anak jangan ragu di sekolah di SMK, khususnya di SMK Nurul Taqwa, apapun minat dan bakat kamu, satu kami hargai siswa. Yang paling penting adalah meraih ilmu dengan belajar, raih berkah dengan mengabdi. Karena kita berbasis pondok pesantren. Terus kemudian di sekolah kita kan ada budaya industri yang selalu diajarkan oleh tim, terutama dari masing-masing program, masing-masing jurusan. Jadi anak-anak di situ sudah dilatih bagaimana bekerja di industri. Dan nanti setelah di akhir itu ada program namanya bursa kerja khusus yang BKK ya Pak Tain. ada BKK di situ. Jadi BKK itu menyalurkan anak-anak sebagai penyalur tenaga kerja gitu. Yang penting anak-anak mau. Dan anak-anak itu ya mereka karena belum paham, Pak. Baik Nah, usaha, wirausaha atau ya, industri. wirausaha, industri. Kalau kuliah juga di BK juga ada beberapa anak kita yang sudah kuliah di perguruan tinggi negeri, dan ada tahun ini kalau tidak salah dia daftar di Politeknik Jember, kemudian dia dapat rekomendasi ya Pak Bapen ya, dapat rekomendasi untuk bisa kuliah di luar negeri. Suatu kebanggaan. Wah, suatu kebanggaan. Terus ada yang itu TNI itu Pak Tain. Ya, ada yang masuk TNI. Intinya alumni SMK Nurul Taqwa ini sudah ada di semua lini. Ada yang jadi pengusaha pertanian, ada yang jual buah, dan jadi pengusaha misalnya. Jadi seperti motonya itu Pak Irwan. Kalau yang sering disampaikan oleh pembina yayasan kan pinter, kendel, bener. Kalau kita gabungkan pinter itu, kalau di motonya SMK, pinter itu kan kaitannya dengan keahlian. Ya, keahliannya pinter, maka dunia kerjanya itu bisa dapat mudah. Jadi pinter, orang pinter itu akan lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. Kemudian yang kedua kendel Pak Irwan. Kalau pengen buka usaha berarti harus kendel Pak Irwan. Berani mengambil resiko, maka nanti jadi wirausahawan. Atau yang terakhir itu semuanya itu dipikir dalam kebenaran. Jadi mentalnya itu sudah terasah ya. Mentalnya diasah. Jadi ketika keluar dari SMK Nurul Taqwa itu sudah mempunyai keahlian Pak. Betul. Untuk siap terjun di masyarakat. Maka 3 tahun di SMK pekerjaan manfaatkan dengan baik gitu. Insya Allah akan benar-benar jadi orang yang berguna dan bermanfaat di masyarakat. Sekali lagi Pak Tain, PBDB
Ya, untuk BPDB, untuk anak-anak kelas 9 yang akan mulai lulus dari manapun kamu berada, baik yang di Jawa, di Banyuwangi khususnya, di luar Banyuwangi atau di luar pulau sekalipun, kita bisa menampung. Karena di sini juga ada asrama, pondok pesantren yang akan menampung anak-anak. Gitu. Dari Papua pun juga pernah ada. Dari Kalimantan sampai di Sumatera juga pernah ada. Australia ada juga ya? Ya, alumni ada Australia. Sekarang Iya. di Poltek Anaknya sekarang di Poltek ya? Iya. Betul. Intinya kita bersama-sama di sini untuk menuju sukses di masa yang akan datang. Ya. Dimulai sukses itu dimulai dengan karakter. Sering disampaikan oleh kepala sekolah, karakter industri, karakter pondok pesantren, jalan. Nanti jadi budaya sekolah di sekolah. Ya. Ya Pak Tain ya, terima kasih atas Sama-sama. perbincangan kita ya. Insya Allah akan disambung pada pertemuan yang akan datang. Ini ya. podcast pertama ya Pak. Mungkin ini perdana ya Pak Tain. Ya perdana, mungkin selanjutnya kurikulum atau yang lain kita bisa bersuara di sini. Ya demikianlah perbincangan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bukan sekadar guru